Dari mana kamu tahu Ar? Tanya Naya merasa tak percaya dengan perkataan Arga sebenarnya. Mana mungkin Tuan Zio mencintainya, setahunya dia sangat mencintai Alena. Meski terakhir sebelum perpisahannya, Zio memperlakukannya seolah seperti seorang suami yang mencintai istrinya. Aku bertemu dengannya 2 minggu yang lalu, saat aku baru menyelesaikan meeting penting dengan klien bisnisku di sebuah restoran. Jawab Arga dengan tatapan mata lekat pada Naya. Apa kalian bicara? Naya semakin penasaran. Iya, apa kamu tahu apa yang dia katakan padaku? Arga tersenyum. Mana aku tahu, aku kan gak ada di sana. Naya mencibir Arga. Arga tersenyum kembali. Dia menemuiku di mejaku. Kalau saja dia tak menghampiriku, maka aku gak bakalan tahu ada dia di sana. Arga menatap Naya, ingin melihat reaksinya. Katakan dia bilang apa? Naya sungguh tak sabar ingin mendengar perkataan Arga. Semangat banget, cibir Arga. Please deh jangan bikin aku makin gregetan karena penasaran. Kesal Naya. Hahaha. Arga tergelak, yang langsung dicubit oleh Naya. Jangan berisik, dia baru tidur. Naya berteriak dalam pelan, sambil melirik puterinya yang terlelap dalam pangkuannya. Sorry, Arga berkata tanpa suara. Lanjutkan, pinta Naya serius. Semangat banget, dasar. Arga menoyor jidat Naya gemas. Ih Arga gak sopan. Dengan tawa tanpa suara karena takut membangunkan bayinya. Zio bilang padaku seperti ini, Arga apa kamu tahu di mana Naya istriku? Dia sudah beberapa bulan ini menghilang. Arga menirukan gaya Zio saat bicara. Mendengar perkataan Arga, hati Naya langsung berdenyut nyeri. Rasanya ingin sekali dia bertemu dengan Zio, memeluknya dan menciumnya. Dia begitu rindu kehangatan dan kelembutan suaminya itu. Matanya langsung memanas, dia menundukkan wajahnya menatap puterinya yang terlelap di pangkuannya. Jangan sedih ya Nay, nanti kalau kamu sedih aku gak lanjutin ceritanya loh. Canda Arga, dia menepuk-nepuk punggung Naya. Lanjutin aja ceritanya, ujar Naya dengan suara parau, karena menahan sesak di dadanya agar tidak menangis. Arga menghela nafasnya dalam-dalam. Aku jawab dia seperti ini, aku gak tahu di mana dia. Lagian bukannya kamu sudah punya istri lainnya yang sangat kamu cintai? Jawab Arga pada Zio saat itu. Kamu sok tahu, aku memang mencintai Alena istri pertamaku. Tapi Naya istriku juga, aku juga mencintainya. Itu kata suamimu Nay, saat itu suaranya terdengar begitu sedih. Sebagai seorang laki-laki aku tahu dia berkata dengan tulus dan benar-benar mencintaimu, Nay. Arga memperhatikan perubahan raut wajah Naya. Aku mau nyusuin anakku dulu. Kamu keluar dulu ya, ucap Naya tanpa menatap Arga. Dia tak mau Arga melihat kerapuhannya saat ini. Oke, pikirkan perkataanku barusan. Lalu Arga keluar dari kamar Naya. Naya menyusui bayinya dengan derai air mata, teringat saat-saat bersama Zio dulu. Benarkah kamu mencintaiku? Sudut bibir Naya terangkat, ada senyuman yang menggantikan air matanya. Ada rasa bahagia mendengar perkataan Arga tadi, semoga saja benar kalau suaminya memang mencintainya. Itu doa Naya dalam hati. Tak terasa waktu bergulir begitu cepat, waktu menunjukkan pukul 1 siang. Saat ini Naya sedang bersiap untuk makan siang. Tapi karena bayinya meminta ASI, maka Naya tak jadi makan siang dulu. Dari luar terdengar suara deru mesin mobil. Itu adalah deru mesin mobil Arga. Ingin rasanya Naya berlari keluar dari kamarnya. Dia yakin orang tuanya yang datang. Bukankah Arga sudah meminta Pak Burhan untuk menjemput mereka subuh-subuh? Sayangnya, tubuh bagian bawahnya masih agak sakit jika ia harus melangkah cepat. Apalagi saat ini dia sedang menyusui bayinya. Nay,
Naya langsung menoleh saat mendengar suara parau seorang wanita paruh baya yang tidak lain adalah ibunya. "Mam." Hik hik hik. Naya langsung terisak melihat ibunya yang sedang berdiri di ambang pintu. Beberapa bulan sudah dirinya tak bertemu orang tuanya. Rasa rindu itu sudah berkumpul menjadi satu hingga menggunung. Ibu Naya langsung menghampirinya, sambil terisak-isak, memeluk anak dan juga cucunya itu. "Maafin Naya Mam, Naya udah jahat sama kalian. Naya udah ninggalin kalian." Lirih Naya di sela isakannya. "Ibu selalu memaafkanmu bahkan sebelum kamu memintanya, Nay." Ibu membelai kepala anaknya itu dengan lembut dan penuh kasih sayang. "Terima kasih Mam, ayah mana?" tanya Naya, yang tak melihat ayahnya masuk ke kamarnya. "Di depan dengan Arga sedang ngobrol," ucap ibunya. Naya mengangguk. "Sini ibu gendong cucu ibu." Naya menyerahkan bayinya yang kebetulan sudah selesai menyusu itu. "Zio hampir tiap hari bolak-balik ke rumah nyariin kamu," ujar ibunya dengan mata yang fokus menatap bayi dalam gendongannya itu. Naya menatap ibunya tak percaya. Sepertinya dia sangat kehilangan Munai. Kini mata sang ibu menatapnya. Naya menggelengkan kepalanya. "Dia cuma ingin anakku Mam," jawab Naya lirih. "Tidak, kami bisa melihat kalau dia tulus mencintai Munai," ibu berkata dengan begitu yakinnya. "Kenapa ibu menilainya begitu?" Naya tak percaya. "Untuk apa coba? Dia bolak-balik ke rumah hampir tiap hari. Selain itu dia selalu menginap seminggu sekali. Dia tidur di kamar masa gadismu dulu." Ibu sering melihatnya sedang berdiri sambil menatap figura besar yang merupakan foto pernikahan kalian. Lanjut ibunya meyakinkan Naya. "Foto pernikahan." Naya merasa tak menyimpan foto pernikahannya dengan Zio di dalam kamarnya. Ibunya menganggukkan kepalanya lalu lanjut berkata-kata. "Iya, Zio saat itu datang dengan sebuah figura besar foto pernikahan kalian dan memasangnya sendiri di tembok. Bahkan tangannya sampai terluka kena paku dan palu waktu itu, mungkin karena sebelumnya dia gak pernah kerja kayak gitu." Naya tersenyum membayangkan Tuan Zio-nya memegang palu dan paku. Hatinya berubah sedih saat membayangkan dirinya harus berpisah dengan Zio sekaligus anaknya. Pria yang usianya jauh lebih tua darinya itu, benar-benar telah mencuri hatinya. "Nay, coba kamu temui dia dan lihatlah bagaimana keadaannya sekarang," ujar sang ibu. "Memangnya dia kenapa Bu?" lirih Naya. Dia menatap ibunya heran. Dia terlihat selalu muram dan badannya kurusan. "Dia sepertinya selalu memikirkanmu," jawab ibunya. Naya diam tapi sudut hatinya yang lain berdenyut membayangkan suaminya kurusan karena memikirkannya. "Ah, ibu pasti salah," tepis Naya dalam hati. Cukup lama ibu dan Naya mengobrol, hingga Arga memanggil mereka untuk makan siang. Dengan dipapah sang ibu, Naya menuju meja makan. Sedangkan bayinya dijaga Bi Ratih dulu. Naya kembali terisak saat bertemu sang ayah di meja makan. Mereka terisak sambil berpelukan. Mereka pun melanjutkan acara makan siang yang tertunda karena drama Haru Biru, setelah lama tak bertemu. Orang tua Naya bersama Arga pun pergi ke rumah sakit agak sorean, untuk menengok cucu mereka yang lainnya. Sekalian mengantarkan ASI yang sudah Naya pompa ke dalam botol susu. Setelah cukup lama di rumah sakit, mereka pun kembali pulang ke Villa Arga. Malamnya, mereka kembali berbincang-bincang. Kebetulan Arga sengaja mengambil cuti selama beberapa hari. Sedangkan ayah dan ibunya akan menginap paling tidak sampai kondisi Naya pulih pasca lahiran. Nay, tidurlah, sudah jam 9 malam. Sebaiknya kamu cepat tidur, kamu harus jaga kesehatanmu, apalagi sekarang ada bayi yang membutuhkanmu," ujar Arga. "Benar kata Arga Nay," timpal sang ibu. "Kalau begitu Naya ke kamar dulu." Naya pamit pada orang tuanya dan juga Naya, kemudian dia memasuki kamarnya.
Kini tinggallah mereka bertiga di ruang keluarga. Ayah, ibu, sebenarnya saya ingin menikahi Naya seandainya hubungan Naya dengan Zio tak bisa diselamatkan. Ujar Arga to the point. Dia menatap orang tua Naya bergantian. Kedua orang tua Naya saling tatap. Mendengar perkataan serius yang keluar dari mulut Arga, kedua orang tua Naya tampak berpikir. Apa kamu yakin kalau Naya dan Zio akan berpisah? Tanya ayah Naya serius. Saya tidak tahu, tapi bukankah hal itu tertulis dalam kontrak pernikahan Naya dengan Zio? Jawab Arga dengan sedikit kurang yakin. Dia bisa melihat cinta untuk Zio dari Naya, cinta yang sangat besar. Sementara itu di rumah Zio sedang berada di dalam kamar utama. Dia membuka lemari alena dan tampak sedang mencari sesuatu. Bibirnya tersenyum lebar saat melihat dokumen yang sedang ia cari itu. Membawa dokumen itu keluar dan langsung membakarnya di tempat sampah sampai tak bersisa. Sudah tak ada surat kontrak yang menjadi alasan kita bersama dan juga alasan kita berpisah. Gumam Zio. Hatinya merasa lega sekarang. Kenapa tidak dari dulu saja dia melakukan hal ini, pikirnya. Tapi dulu, dia kan memang belum mencintai Naya. Kring-kring. Terdengar suara ponselnya berdering. Zio segera menerima panggilan dari sekretarisnya itu. Iya, saya segera ke sana. Jawab Zio datar. Dengan tergesa, Zio segera pergi ke sebuah acara pembukaan hotel baru yang kebetulan diadakan malam ini jam 9 malam. Meski terlambat, namun Zio datang juga. Apalagi dia merupakan salah satu tamu kehormatan di dalam acara itu. Tatapan matanya tertuju ke suatu arah, tampak seorang wanita cantik yang begitu dia kenal sedang bergelayut mesra di lengan seorang pria. Seperti inikah kamu di belakangku? Zio menatap mereka tajam.